Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run, masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah selesainya pertarungan antara 7 dewa Origin Good dan 7 dewa elemen. Singkat cerita, Samsul menyuruh Xiaobing dan kawan-kawan untuk segera pergi, namun jelas saja Yu Hao tak terima dan menantang Samsul bertarung. Melihat aura menakutkan dari Yu Hao, seketika rombongan dewa tingkat 1 itu sadar mengapa Dewa Samsul mengatakan kalau Yu Hao akan menjadi Raja Dewa di masa depan. Sudah jelas karena bakat pemuda tersebut jauh lebih menonjol dari dewa kelas 1 pada umumnya. Hal itu berbanding terbalik dengan kultivasi para dewa di bawah sana. Nah, karena hal ini jugalah yang membuat banyak para dewa yang mau mendukung Samsul untuk memperluas alam dewa, karena katanya jika alam dewa sudah diperluas, maka selain bisa mempromosikan manusia berbakat untuk menjadi dewa, juga bisa meningkatkan kultivasi para dewa hingga mencapai level tertinggi. Dewa Samsul menyaksikan langsung Yu Hao terbang mendekatinya sembari memuji kalau Yu Hao memanglah bibit unggul yang sangat bagus. Namun sayang, di hadapan Raja Dewa itu masih terlalu lemah untuk bisa menang. Segera setelah itu, Samsul mengangkat tangannya sehingga keluar bola-bola ungu bagaikan petir yang hendak menyambar. Dan saat bola tersebut dilontarkan, seketika Yu Hao tanpa ragu membalasnya dengan satu pukulan. Nampak wajah kosong Yu Hao yang sulit dijelaskan. Setiap detik dia teringat bagaimana perjuangan dia bersama Wutong dahulu. Keduanya banyak mengalami rintangan hingga bisa menikah lalu hidup bahagia. Dan ya, adu pukulan tersebut dapat membuat ledakan yang luar biasa. Bahkan beberapa dewa yang melihatnya nampak terheran-heran. Bisa-bisanya Yu Hao dapat mengimbangi teknik Raja Dewa. Sementara di sisi lain, Dewi Kehidupan hanya bisa terdiam menyaksikan kesakitan Yu Hao. Suaminya telah banyak bikin kesalahan terhadap Tangsan. Dan jika menantu kesayangannya pindah alam, maka perperangan Raja Dewa tak akan terelakkan. Alih-alih mundur atau kena mental karena terkena ledakan teknik Samsul, Yu Hao malah bergegas maju dan hendak menyerang kembali. Meskipun Samsul jauh lebih menguasai pertarungan, namun Yu Hao tak menaruh rasa takut sedikit pun. Saat itu, Yu Hao langsung mengeluarkan senjata andalannya sehingga keluar pedang yang sangat besar. Selain besar dan kuat, pedang tersebut juga dapat mempengaruhi emosi yang diserangnya. Namun Samsul yang melihat akan hal itu, dia nampak sangat tenang seolah membiarkan pedang tersebut jatuh. Tepat ketika pedang itu sudah dekat, Samsul langsung menggunakan kekuatan dewanya sehingga pedang Yu Hao hancur berkeping-keping. Melihat tuannya bisa menahan serangan Yu Hao dengan sangat mudah, 7 dewa Origin Good langsung mengolok-olok pemuda tersebut dengan sebutan idiot. Bagaimanapun juga Samsul adalah Raja Dewa. Bahkan jika Yu Hao mengeluarkan seluruh kekuatan dewanya, maka di mata Dewa Samsul, Yu Hao tetaplah dewa tingkat pertama. Berbeda dengan 7 dewa aneh lainnya, Xiaobing langsung paham kalau sebenarnya Dewa Samsul sempat hilang kontrol dalam sesaat. Yu Hao adalah dewa emosi yang tentunya memiliki kemampuan yang dapat mempengaruhi emosi seseorang. Jadi itulah sebab mengapa Dewa Samsul tak menahan lebih awal serangan tadi, karena sudah jelas Samsul sempat terkena pengaruh emosi Yu Hao. Saat ini, kekuatan spiritual Yu Hao benar-benar meledak sehingga api kehidupan yang telah diaktifkan terus membakar jiwanya. Namun kabar baiknya, kekuatan emosi Yu Hao juga meningkat drastis yang bahkan sekelas Raja Dewa pun telah terpengaruh olehnya. Dirasa hidupnya sudah tak lama lagi, Yu Hao pun mengingat masa lalunya di mana ia bertemu dengan cinta pertamanya. Dia merasa sangat bodoh. Dia menganggap kalau Wutong adalah laki-laki sama sepertinya. Sampai suatu ketika, lebih tepatnya pada pertemuan kencan buta di Pulau Dewa Laut, dari situlah Yu Hao sadar kalau Wutong adalah wanita. Saat dia menatapnya, Yu Hao merasa sedang melihat seorang dewi. Dia merasa semakin bodoh, sangat bodoh. Namun orang bodoh ini sekarang telah menjadi milik Wutong. Seketika semangat Yu Hao semakin membara setelah mengingat perjalanan cintanya. Sementara Samsul yang hanyut dalam pengaruh emosi Yu Hao, dia tiba-tiba teringat dengan
cinta pertama dan terakhirnya. Diceritakan bahwa Samsul adalah pria yang suka menyendiri karena domain penghancur yang sangat kuat membuatnya dijauhi orang-orang sehingga tak ada satupun manusia yang mau berteman dengannya. Suatu hari ada seorang gadis cantik yang tiba-tiba menghampirinya. Gadis itu sangat baik dan tak peduli dengan aura penghancurnya. Di pertemuan itu hati Dewa Samsul berbunga-bunga dan membuatnya tak bisa tidur semalaman hingga dia memutuskan untuk mencari gadis tersebut sampai ketemu. Saat itulah Samsul sudah benar-benar jatuh cinta dan berniat ingin hidup selamanya bersama Dewi Kehidupan. Dewa Samsul telah menyadari apa itu artinya hidup. Tak peduli pandangan orang lain terhadapnya, Dewi Kehidupan akan terus menjadi orang yang selalu ia cintai. Lanjut ke pertarungan di mana Yu Hao nampak semakin menakutkan dengan telapak tangan Hao Dong. Melihat suaminya terpojok, Dewi Kehidupan berusaha menyadarkan dan mencoba masuk ke dalam pikiran Samsul. Dan benar saja, Samsul langsung tersadar dan mengangkat kedua tangannya hingga tiba-tiba Samsul kembali mendominasi pertarungan dengan terlihat area di sekitarnya menjadi ungu dalam seketika. Namun yang aneh ialah Yu Hao sama sekali tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Padahal dia telah membakar tubuhnya dengan api kehidupan yang seharusnya dia sudah pindah alam. Dengan tatapan dingin Samsul mendorong Yu Hao ke arah Hutong sembari mengungkapkan kalau pemuda tersebut terlalu muda untuk bertarung dengannya. Segera temui orang tercintanya dan jangan pernah bikin ia kecewa. Ya, pada akhirnya Yu Hao sadar kenapa dia tidak pindah alam. Samsul sebenarnya telah memberikan energi kedewaannya untuk mengisi kembali energi yang telah dibakar Yu Hao dengan api kehidupan, sehingga jiwa Yu Hao yang seharusnya sudah hancur kini menjadi kembali normal. Setelah dikembalikan ke pangkuan Wutong, Dewi Kehidupan meletakkan tangannya di punggung Yu Hao sehingga api kehidupan di tubuh pemuda tersebut seolah telah kembali dan dia mendapatkan energi kehidupan yang sangat kaya. Dewi Kehidupan berpesan bahwa Yu Hao tak boleh gegabah lagi. Bayangkan jika dirinya mati, maka Wutonglah orang yang paling sedih di dunia ini. Seharusnya Yu Hao bersyukur karena Dewa Samsul sudah berbalas kasihan terhadapnya. Jika pukulan Yu Hao berhasil mengenai Samsul, paling-paling ia hanya terluka parah dan kembali normal dalam sesaat. Namun sebaliknya, jika pukulan itu berhasil, maka Yu Hao akan pindah alam karena pengorbanan api kehidupan. Selesai berbicara, Dewi Kehidupan membungkuk dan meminta maaf kepada dewa tingkat satu lainnya. Dia pun terbang perlahan dan mendekati Dewa Samsul. Tak ada yang Dewi Kehidupan ucapkan. Dia langsung memeluk suaminya tersebut sehingga Samsul yang melihatnya menjadi semakin lope-lope. Kembali ke Yu Hao di mana ia nampak meminta maaf karena telah gagal menyelamatkan ayahnya. Namun mau bagaimana lagi, setelah Dewa Samsul menyelamatkan hidupnya, Yu Hao sudah malu dan tak berani lagi berurusan dengan Raja Dewa tersebut. Jika dia tetap nekat, maka takutnya dia akan benar-benar pindah alam sehingga Wutong akan hidup sendirian. Sementara Xiao Bing yang menyaksikan kekalahan ini, dia pun berpikir kalau era Tangsan sudah berakhir. Sekarang sudah saatnya Samsul yang mengendalikan alam dewa. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Wutong merasakan perasaan yang sangat familiar dari arah kastil. Pun dengan Dewa Samsul dan Dewi Kehidupan, mereka juga merasakan tekanan yang sangat kuat. Namun tidak mungkin tekanan sekuat ini berasal dari dewa rendahan, yang artinya tekanan ini berasal dari Tangsat. Ya, pada akhirnya Dewi Kehidupan sadar kalau tekanan tadi adalah suatu gelombang kuat yang mengartikan kelahiran anak seorang dewa. Mengetahui akan hal itu, Wutong nampak begitu bahagia dan menangis karena terharu. Di dalam kastil, entah apa yang terjadi kepada Xiao sehingga ia nampak tak sadarkan diri dan teringat masa bahagia dan sedihnya saat dirinya masih bersama sang ibu ketika di hutan pertarungan bintang. Diketahui kalau semenjak di hutan
pertarungan bintang, Xiao telah banyak mengalami rasa sakit sehingga setelah berevolusi menjadi manusia, dia pun berpikir kalau manusia adalah makhluk yang sangat kejam. Namun seketika pandangan itu berubah saat dia bertemu dengan seorang pemuda yang baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Pemuda itu memperlakukannya dengan baik sehingga Xiao merasa nyaman sebelum pada akhirnya mereka saling jatuh cinta. Ya, pemuda itu adalah seorang Mister Roh terkuat pada masanya. Dia juga telah mencapai kultivasi dewa. Dia bahkan sudah naik ke alam dewa dan mampu mencapai ke level dewa tertinggi lalu menguasai alam dewa. Dia adalah Raja Dewa Tangsan, sang pemimpin alam dewa. Kembali ke masa sekarang di mana Tangsan nampak tersenyum sembari memeluk istrinya tersebut. Melihat itu, Xiao langsung bertanya di mana anak laki-laki kita. Tangsan pun tanpa ragu memperlihatkan putra mereka. Ya, dia adalah Tang Wulin. Diketahui kalau sepasang dewa tersebut sangat ingin memiliki anak laki-laki. Mereka sudah punya anak perempuan yaitu Tang Wutong. Jadi setelah impian mereka benar-benar terwujud, sepasang dewa tersebut nampak sangat bahagia yang tak terlukiskan. Setelah bercakap-cakap, Tangsan tiba-tiba termenung sembari mengungkapkan kalau beberapa masalah ini harus diselesaikan. Entah apa masalah yang dimaksud Tangsan sehingga ia langsung berdiri dan mengeluarkan suatu benda di tangannya. Itu adalah tetesan cairan berwarna merah yang dalam sekejap menjadi cahaya keemasan. Tangsan langsung mengarahkan cairan tersebut ke dahinya sehingga tubuhnya nampak dikelilingi cahaya emas yang sangat terang. Segera setelah itu, Tangsan perlahan melangkah maju menuju keluar kastil. Setiap langkahnya seolah ada sesuatu yang dilepaskan. Dan saat langkah ke-9, seketika 9 cincin dewanya juga naik dengan perlahan. Melihat akan hal itu, Xiao pun sadar kalau sebenarnya Tangsan telah berhasil membuka segelnya. Tangsan dengan lembut berkata kalau dirinya akan mengurus masalah di luar. Tangsan langsung mengeluarkan aura dewanya sehingga awan-awan yang awalnya ungu kehitaman namun sekarang menjadi awan biru yang bersinar. Tangsan perlahan keluar dengan senjata Trisula di tangannya. Entah itu untuk menakut-nakuti geng Samsul atau memang kangen. Tangsan enteng banget mengatakan, lama tidak bertemu bro, sehat-sehat bro. Dewa emosi dan dewa tingkat satu lainnya yang putus asa. Namun setelah melihat sosok dewa laut, seketika mereka tiba-tiba bersemangat seolah kembali punya harapan. Pun dengan Xiao Bing, ia sangat yakin kalau rubah tuanya itu pasti memiliki banyak cara untuk memecahkan kebuntuan. Dari bawah, Wutong yang tak kuasa menahan kegembiraannya. Dia pun refleks memanggil sang ayah dan hendak terbang. Namun Yu Hao langsung melarangnya dan meminta untuk jangan mengganggu keseriusan ayah mereka. Dewa Samsul menatap mata dewa laut sembari mengungkapkan kalau dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Tangsan bisa membuka segelnya. Dia pun merasa kalau ia terlalu meremehkan kejeniusan Tangsan. Tangsan tersenyum sembari menjawab kalau sebenarnya Samsul tidak memiliki celah dalam segelnya. Hanya saja Samsul tidak memahami apa yang ia pahami. Sontak dewa Samsul tercengang saat mendengar ucapan itu. Dia sangat yakin kalau segelnya tak bisa dibuka oleh sesiapapun. Namun kenapa pula Tangsan bisa keluar? Apakah ada sosok misterius di dalam kastil? Tangsan menjelaskan kalau putranya lah yang membuka segel itu. Ketika Tang Wulin lahir, secara tak langsung dia akan memiliki darah yang sama dengan orang tuanya. Dengan kejeniusan Tangsan, dia menggunakan darah tali pusar anaknya sehingga secara paksa memicu kekuatan dewa laut dan dewa Asura. Lalu dengan sedikit otak-atik, Tangsan mampu membuka segelnya. Bicara masalah anak, Samsul hanya bisa terdiam lesu. Dia tidak pernah memiliki anak, jadi wajar jika dirinya tidak tahu. Sementara Wutong yang mendengar penjelasan ayahnya, dia nampak merasa bangga. Bagaimana tidak, baru lahir saja adiknya sudah berperan penting bagi alam dewa.